Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai, mari kita buka terlebih dahulu dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari diberi kemudahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke. Pak Ibu, bagaimana tryout yang 2 kemarin? Nggak bisa Karena masuk. nggak bisa masuk loh. Kenapa nggak bisa masuk? Bentar, Bu. Wonten sing panjang soalnya Bu. Bapak Ibu, mohon izin ya menyampaikan hasil tryout 2. Bapak Ibu masih belum memuaskan Bapak Ibu. Dilihat dari hasil tryout 2, karena yang mendapat nilai 70 itu masih sedikit Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu ini saya lulus UP, nilainya harus minimal 70 betul. Kak, nggih. Lah, Bapak Ibu masih di bawah itu. Ada yang nilai di atas 70, 75, 78, 77 ada. Tapi tidak banyak. Ini dari 5 kelas ini yang di atas 70 itu masih di mata pelajaran Quran hadis. Kalau yang bahasa Arab belum ada, yang akidah belum ada, yang fikih belum ada, yang SKI juga belum ada. Nah ini. Mbun error Bu. Belajarnya bagaimana ini Bapak Ibu? Bapak Ibu mohon Mbun error, mbun sepuh. karena Bapak Ibu tinggal 8 hari lagi Bapak Ibu ya, 1 minggu lagi kurang lebih Bapak Ibu sudah menghadapi UP, dan itulah yang sesungguhnya. Kalau ini masih tryout, artinya kalau tadi masih main-main ya Bapak Ibu ya, masih belajar, masih uji coba gitu nggih. Lah besok tanggal 9 dan tanggal 10 ada yang 9 dan 10 nggih. Sesuai dengan jadwal masing-masing Bapak Ibu sudah melaksanakan UP lah. Waktu Bapak Ibu untuk ke UP kurang lebih 1 minggu. Jadi mohon disiapkan dengan baik fisiknya, mentalnya, dan belajarnya supaya Bapak Ibu bisa lulus bersama 100%. Amin Allahumma amin. Oke, sebenarnya soal-soal yang kami buat pun itu juga bukan soal UP Bapak Ibu ya, hanya prediktif. Artinya kami membuat soal berdasarkan dari kisi-kisi, dan kami diminta untuk membuat soal itu juga harus hot Bapak Ibu. Di mana hot itu berarti Bapak Ibu minimal adalah C4 ya, C4, C5, C6. Oke. Saya nanti Bapak Ibu bisa minta hasil tryoutnya ke dosen mapel profesional masing-masing ya. Karena kalau saya nanti bingung yang mana yang masuk mapel SKI, yang mana masuk fikih, nanti Bapak Ibu bisa minta ke dosen profesional untuk hasil tryout 2 di dosennya masing-masing. Oke. Saya izin di sini nanti saya membahas tentang soal-soal pedagogik Bapak Ibu, di mana untuk pedagogik ada 50 soal. Kemudian ada beberapa soal yang saya rubah Bapak Ibu di dalam soal pedagogik, walaupun tidak semua saya rubah untuk tryout 2. Okay. Sedangkan nanti rencana untuk tryout 3 saya akan rubah semua soal. Ya, jadi Bapak Ibu harus belajar lebih giat lagi, karena soal tryout 3 nanti saya akan rubah semua soal sehingga tidak ada soal yang sama dengan tryout 1 maupun tryout 2. Mungkin kalau tryout 2, loh kok masih sama soalnya dengan yang tryout 1, betul, karena memang masih ada beberapa yang masih sama dengan tryout 1, ada beberapa yang berubah walaupun tidak 100%. Tapi nanti ketika tryout 3, saya akan merubah soalnya 100%. Jadi mohon belajarnya lebih ditingkatkan. Kita bahas dulu terkait dengan hasil Bapak Ibu ya. Ini saya sudah mendownload hasil nilainya Bapak Ibu. Kemudian pembahasannya. Mungkin kita langsung aja ya Bapak Ibu ya, karena waktu terbatas juga nih hari Jumat. Jadi saya langsung saja membahas tentang Bapak Ibu. Ini sudah tampak ya? Belum, sudah. Sudah tampak ya? Sampun. Ini mapel fikih, ini mapel bahasa Arab, ini mapel akidah, ini mapel SKI, kemudian ini mapel Quran hadis. Oke, itu semua mungkin layarnya biar fokus. Nah, di dalam pedagogik ini Bapak Ibu, ini soalnya yang muncul di soal tryout kedua, kemudian ini
seperti soalnya, ya, ini kunci jawabannya, kemudian ini itu levelnya, dia termasuk level mudah, sedang, atau super, kemudian ini yang menjawab benar, ini yang menjawab salah. Jadi contohnya untuk kurdis, untuk soal nomor 71 yang menjawab benar hanya 6. Semuanya sisanya 17 salah ya. Di mana ini pemetaannya ada yang memilih A 1 orang, ada yang memilih B 6 orang, ada yang memilih C 5 orang, ada yang memilih D 4 orang, dan ada yang memilih E 7 orang ya. Padahal jawabannya yang benar adalah B. Untuk kurdis KI juga sama Pak Ibu. Malah yang benar cuma 2, yang salah 10 Lah ini untuk kemampuan. SKI. Kemudian untuk akidah akhlak ini untuk nomor 71 saja ya, belum nomor yang lain ya. Untuk akidah akhlak yang benar 7, yang salah 19. Untuk bahasa Arab untuk nomor 71 yang betul 10, yang salah 6. Untuk fikih yang betul 6, yang salah 17. Berarti soal ini bermasalah bagi Bapak Ibu karena saya lihat dari 5 mapel ini semuanya hampir kebanyakan salah ya. Kenapa Bapak Ibu bisa salah? Coba kita baca Bapak Ibu. Dalam proses pembelajaran, peserta didik diharapkan memiliki sejumlah kemampuan dan kompetensi dalam mata pelajaran tertentu. Dari pernyataan tersebut sebagai rujukan untuk menyusun indikator pencapaian kompetensi. Ayo Bapak Ibu, ini kita masih bahas di kurikulum 2013. Kurikulum 2013 pertama kali yang paling atas sendiri apa namanya? Adalah KI. KI, betul, kompetensi inti. Setelah dari KI apa? KD. KD. Setelah dari KD? IPK. IPK. Nah, berarti atasnya IPK ini kan berarti rujukan. Rujukan untuk menyusun IPK. Berarti di atasnya IPK apa jawabannya adalah E. kompetensi dasar. Jangan memilih SK, jangan memilih SKL, jangan memilih IPK. Nah, ini yang soalnya aku bilang lagi. Kok masih ada yang memilih ya D ya? Berarti ini kan soalnya. Dan jangan memilih TP. Kalau TP itu setelahnya IPK. Tujuan pembelajaran itu setelah IPK, setelah indikator pencapaian kompetensi. Jadi nanti Bapak Ibu diingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah KI, kemudian KD, dan IPK, dan tujuan. Pembelajaran. Itu urutannya. Jadi KI itu nanti diturunkan menjadi KD, KD diturunkan menjadi IPK, IPK diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Itu harus Bapak Ibu ya. Bu, sebaiknya ditulis juga dimasukkan Silakan kurikulum. ditulis sendiri ya Bapak Ibu ya. Buatan kurikulumnya itu diperjelas di sini, Bu. Makanya ada yang jawab tujuan kan mengarah pada kurmer gitu loh. Maksud saya gitu. Tuh, Bapak Ibu kan sudah saya kasih kisi-kisi UP-nya. Kan sudah kelihatan tuh Bapak. 71 kurikulum apa? Kan sudah pernah saya kasih kisi-kisi toh. Dibaca belum kisi-kisinya. Kalau belum ya ini yang baca nggak tahu. Kalau udah pernah baca insya Allah tahu. Kalau ini nomor ini adalah kisi-kisinya untuk kurikulum 2013. Ya. Ya. Oke, coba saya buka lagi ya. Saya coba saya cari. Kisi-kisinya pernah saya share dulu. Nggih, Bu, sampun pernah, Bu. Oke. Niki kula pun ngeprint. Oke, Bapak. Nah, biar lihat, biar tahu. Oke, nggak apa-apa, saya ulang lagi. Tidak Oke. kelihatan. Ini Bapak, ini kan kisi-kisinya. Analisis KIKD berdasarkan kurikulum 2013 dan K13 yang direvisi. Apakah ini kurang jelas? Jelas kan Bapak Ibu ya ini Oke, ya? jelas, Bu. Oke, Tapi ketika makanya Bapak Ibu baca ininya, baca kisi-kisinya. Ini termasuk kurikulum apa, itu kurikulum apa. Kisi-kisi itu paten ya, Bu? Paten, betul, paten. UP pasti Dan pakai ini kisi-kisi ya, Bu? betul, betul. Dan ini Wah. dijadikan rujukan oleh pembuat soal UP. Dirujukan. Jadi Bapak Ibu dosen yang dipilih oleh oleh pusat, panitia pusat itu nanti ketika diminta membuat soal ya pasti membuat soalnya berdasarkan kisi-kisi Bapak Ibu. Enggak mungkin melenceng. Mungkin nanti diacak nomornya itu Bapak Ibu. Mungkin nanti nomornya diacak ya. Kenapa ini kok termasuk kurikulum 13 ini Bapak Ibu IPK?
indikator pencapaian kompetensi. Di kursus nggak ada istilah Dari IPK Bapak Ibu. Nggak ada istilah indikator pencapaian kompetensi nggih, Bu, betul. ya. Ini udah kelihatan ciri-cirinya, berarti ini adalah kurikulum 13. Dari Nggak soalnya usah sudah bingung. kelihatan. Oh, orang besar. Oh, orang besar, baik. Oke ya. Nah, ini kata kuncinya Bapak Ibu, ini jelas IPK, indikator pencapaian kompetensi ini miliknya kurikulum 13, nggak ada di kurikulum namanya IPK. Ya. Nah, itu nggak usah bingung ya. Oke, nomor 71 gitu ya. 72 ini juga Bapak Ibu. Ini yang betul di apa ini? Di fikih yang betul hanya 8 dari 15. Kemudian di bahasa Arab yang betul 1 dari 15. Satu betul, yang 15 salah. Di akidah yang betul 2, 24 salah. SKI yang betul 1, yang salah 11. Ini bagaimana ini? Kurdis yang betul 5, yang salah 18. Kita bahas ya Bapak Ibu 72. Indikatornya apa? Indikator kan ini Bapak Ibu. Penyusunan IPK berdasarkan K13 yang direvisi yang bermuatan 4C. 4C kemarin ada berapa Bapak Ibu? Ada apa aja? Ada 4 ya. Apa aja? Critical thinking. Apalagi? Kreatif, kolaboratif. Kolaboratif, kreatif thinking, Communication, kreatif. dan collaboration. Ya. Nah, oke. Sekarang dilihat di sini Bapak Ibu pertanyaannya. Pengembangan indikator dan materi pembelajaran merupakan 2 kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang guru. Sebentar. Oke. Kemudian analisis yang dilakukan guru SKL, KI, dan KD dapat membantu guru dalam mengembangkan IPK. Izin suaranya Ibu. Saya sudah ngemut tapi nyalakan lagi. Kemudian, mana tadi? Analisis yang dilakukan guru terhadap SKL, KI, dan KD dapat membantu guru dalam mengembangkan IPK yang dijadikan dasar dalam menentukan pembelajaran dengan meningkatkan nilai-nilai karakter melalui kegiatan interaksi dan pengembangan keterampilan abad 21. Berikut ini yang bukan merupakan hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam pengembangan indikator pencapaian kompetensi ya. Kira-kira mana yang kurang tepat yang tidak perlu diperhatikan guru dalam mengembangkan IPK. Kita lihat jawabannya. Kita pilih yang salah ya, Bapak Ibu ya. Yang A, menentukan proses berpikir yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi minimal yang ada pada KD. Kira-kira jawaban A betul atau salah? Mencapai kompetensi. Betul, Bu. Betul. Kenapa? Karena ada ini Bapak Ibu, kompetensi minimal KKM ya. KKM kan kompetensi kriteria kompetensi minimal. Nah, ini ada KKM ini miliknya K13 ya, berarti cocok. Yang B, perumusan IPK menggunakan kata kerja operasional yang bisa diukur. Betul atau salah yang B? Betul ya. Karena KKO ini, IPK ini harus diawali oleh KKO. Oke. Yang ketiga, mengukur kedalaman materi sebelum melaksanakan pembelajaran. Betul? Betul. Betul. Yang D, memperhatikan karakteristik mata pelajaran potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Betul? Betul. Betul. Yang E, dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, mudah, dan dipahami. Betul ini? Salah, Bu. Nah, ini belum tepat, karena yang namanya IPK itu harus dapat diukur, harus dapat diamati, harus dapat dievaluasi. Tidak harus simpel, ya, begitu ya. Boleh panjang kalimatnya, yang penting bisa diukur, bisa diamati, dan bisa dievaluasi. Sehingga yang bukan hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam mengembangkan IPK adalah E ya. Oke, ini Bapak Ibu terjebak mungkin ya, banyak terjebaknya sehingga Nomor 72, Bu. Wah, Yang nomor 72 nih, Bu. jawabannya adalah E, Ibu. Nggih, nomor 72 nggih, Bu.
Iya, 72 ya. Ya, 72 Bu Zainab. Kemudian 73. Ini hari 71 jawabannya kurdis apa, yang Bu? jawab benar hanya 8 dari 15. SKI yang jawab benar 7, yang salah 5. Kita akhlak yang jawab benar 9, yang salah 17. Bahasa Arab yang jawab benar 4, yang salah 12. Oke, 9 yang Yang jawab 71 jawabannya apa, Bu? 14. Ini lu udah Pak B. B. Oh iya. B. Oh, banyak yang salah ya, Bu? Ya makanya ini banyak yang salah. Kenapa salahnya ya? Enggak tahu gimana ini, ya Allah. 73 ini Bapak Ibu kita bahas tentang teori perkembangan intelektual peserta didik ya. Teori perkembangan intelektual peserta didik belum. Oke. Nah, coba lihat di sini. Tahap perkembangan intelektual anak pada usia 7 sampai 12 tahun adalah sebagai berikut. 1. Memahami pola logis dan menggunakannya. 2. Anak sudah mampu memahami berbagai kategori dan dapat memecahkan masalah secara logis dan tepat. Sedangkan usia 12 tahun ke atas, anak dapat mulai memahami dan memikirkan konsep-konsep abstrak. Pada periode formal operation ini, anak dapat menggunakan logika dan penalaran deduktifnya. Urutan logis dan abstrak yang kompleks menjadi mudah bagi anak untuk dipikirkan dan diterapkan dalam pemecahan masalah. Berdasarkan informasi di atas, model pembelajaran yang tepat untuk anak usia 7-17 tahun adalah, oke, Bapak Ibu disuruh memilih kira-kira model pembelajaran yang tepat untuk anak usia 7-17 tahun dengan karakter seperti ini. Nah, kira-kira jawabannya tepat apa? A. Inquiry learning. Itu kegiatan belajar. Nah, dulu sebentar. Inquiry learning yaitu kegiatan belajar yang menekankan pada pengembangan keterampilan penyelidikan dan kebiasaan berpikir yang memungkinkan peserta didik untuk melanjutkan pencarian pengetahuan. B. Problem based learning yaitu jenis model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek untuk menghasilkan suatu kegiatan. C. Project based learning yaitu pendekatan pengajaran di atas kegiatan. Nah, Bapak Ibu ini salah ya Bapak Ibu ya. Iya, pengertiannya yang learning salah. project. Iya. Ya, terbalik, salah ya. Ini project based learning kok pendekatannya adalah tugas Pemecahan nyata. masalah. Salah. Kalau tugas nyata itu harusnya apa Bapak Ibu? Salah. Nah, bukan. Kalau tugas nyata harusnya adalah discovery learning ya. Nah, terus yang Pengalaman. C, brain based learning. Pembelajaran berbasis otak merupakan sebuah konsep untuk menciptakan pembelajaran yang berorientasi pada upaya pemberdayaan potensi otak. Yang C, cooperative learning yaitu modul pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa yang pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain. Nah, ini juga salah. Cooperative learning kok ada terkait dengan kelompok pandai, kelompok kecil ini ya. Belum tepat. Pasti yang tepat jawabannya adalah A. Kenapa yang ini salah? Karena tidak ada yang namanya model pembelajaran brain based learning, tidak ada Bapak Ibu. Ya, jadi ini salah. Walaupun definisinya benar, tapi di sini salah karena tidak ada model pembelajaran yang namanya brain based learning. Yang ada hanya cooperative learning, project based learning, problem based learning, dan inquiry learning. Yang B salah karena terbalik. Ini problem tapi ininya proyek. Yang C salah, ini project tapi ininya tugasnya. Ya, ini juga salah yang E karena cooperative learning tapi ininya kok mengelompokkan siswa lebih pandai ke kelompok lain. Nah, ini juga salah. Jadi yang tepat jawabannya adalah A. Ibu ya. Oke. Dibalik-balik, Bu. Iya, memang sengaja dibalik-balik. Kalau yang nggak ngeh, Membingungkan ini itu. bener semua ini kayaknya ya. Kalau nggak dibaca detail apa namanya, ya itunya. Mengecoh, Bu. seterusnya. Mengecoh, Bu. Memang Supaya seperti itu kita Bapak Ibu pusing. soal memang mengecoh, Berarti ini makanya anu, harus Bu. hati-hati. Poinnya berarti ini tinggi ya, Bu, ya ini. Bulat-bulat. Ini ini ada membutuhkan pemikiran luar biasa ini ini. masih sedang loh. Oh, itu sedang itu, Bu. Sedang Masih saya sedang. sedang turun tinggi, turun sulit ya. Bolik-bolik. Oke, lanjut. 74 ini yang di fikih yang jawab benar 9, yang salah 14, bahasa Arab yang benar 7, yang salah 9. Akidah yang benar
8, yang salah 18, SKI yang benar 4, yang salah 8, Kurdis yang benar 5, yang salah 18 ya. Ini 74, indikator 74 itu terkait dengan teori perkembangan moral ya. Moral, Disajikan studi peserta kasus didik. tentang tindak tawuran pelajar ya. Oke, kita lihat soalnya. Ini ada berita Bapak Ibu, ada berita dari Kompas. Aksi tawuran memakan korban jiwa melibatkan 2 kelompok remaja di Palu, Jakarta Barat. Selain korban meninggal, ada 2 pemuda juga yang menjadi korban luka-luka, yaitu AR dan A. Polsek Palmerah pun mengamankan 8 anak yang diduga terlibat dalam tawuran bersenjata tajam. Kapolsek Palmerah AKP Dodi Abdul Rahim mengatakan ke-8 pelaku masih di bawah umur. 1 dari 2 eksekutor pembacokan yaitu J. Dan seterusnya laman bacanya. Dalam teori perkembangan moral, kasus di atas anak berada pada masa teori perkembangan moral. Kasus di atas anak berada pada masa G. Ada tingkat pramordial, ada tingkat konvensional, ada tingkat prakonvensional, ada tingkat pasca konvensional, ada tingkat prime fight. Bapak Ibu masih ingat ya di teori perkembangan moral itu ada 3 tingkat ya. Tingkat yang pertama prakonvensional, yang kedua tingkat konvensional, yang ketiga adalah tingkat pasca. Ya, berarti A sama E salah karena tidak ada tingkat primordial, tidak ada tingkat prime fight, tidak ada ya. Tinggal dipilih B, C, dan D. Yang mana yang tepat? Kemudian baru Bapak Ibu lihat. Pra itu kan sebelum, ya berarti sebelum. Kalau konvensional kemudiannya, kalau pasca setelahnya. Kira-kira ini pra apa konvensional apa pasca? Nah, lihat kata kuncinya Bapak Ibu ya di sini. Kata kuncinya apa? Ini kan terjadi tawuran. Ada yang luka-luka, ada yang korban meninggal gitu ya. Kemudian polsek ini si J ini masih di bawah umur pelakunya ya. Padahal besok itu mau UAS ya. Kemudian Pak Polsek Pak Dodi ini mengatakan akan tetap memfasilitasi J agar bisa tetap mengikuti ujian. Untuk yang bersangkutan akan ada ujian karena dia kelas 6 SD ya. Kemudian pihak sekolah memberikan sanksi kepada siswa yang tawuran dan dengan diberikan sanksi agar siswa menyadari kesalahannya dalam teori. Kira-kira kata kuncinya apa? Konvensional. Iya. Buka lagi mungkin ya PPT saya ya. Pak Alfi, mesinnya pakai sebentar ya. Sekolah dasar. Bisa itu, Bu. Ini ya Bapak Ibu, PPT saya yang pernah saya jelaskan. Jadi untuk tahapan moral itu ada 3, pra, konvensional, tingkat 2 konvensional, dan 3 pasca konvensional. Bedanya apa? Pra konvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Kalau pra konvensional ini orientasinya pada kepatuhan dan hukuman. Dan juga orientasinya pada minat pribadi. Apa untungnya buat saya contohnya? Kalau tingkat konvensional ini orientasinya pada keserasian antara interpersonal dan konformitas, jadi sikap anak baik. Dan juga orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial. Sedangkan kalau tingkat pasca konvensional orientasinya pada kontrak sosial dan pada prinsip etika universal ya. Jadi lebih luas Bapak Ibu ya. Kalau pasca itu lebih luas karena ini terkait dengan sosial dan etika universal ya. Kira-kira dari soal yang tadi yang betul yang mana? Pra, konvensional atau pasca? Yang pra, Bu. Yang pra betul karena dia tadi
ada kalimat hukuman. Ya, Ah, sekolah memberikan hukuman kepada siswa yang tawuran. Berarti yang tepat jawabannya adalah yang C, prakonvensional. C, Bu. Prakonvensional. Ya. Oke, gitu ya. Jadi itu bisa dipelajari. Ini mungkin bisa di screenshot kalau mau foto, monggo kalau mau foto. Ntar Bu, ntar Materinya Bu. bisa di-share, Bu. Oh, ya, Ini, Bu. silakan. Ini di buku jelas sudah ada. Sudah ya. Ntar Bu, PPT-nya sebentar Bu, nanti, Bu. sebentar. PPT-nya, Bu. Mulai. Ampun Bu. Ya. Enggak, Bu. Oke. Jadi jawabannya yang tepat adalah prakonvensional atau C ya. Oke, lanjut 75. Ini yang ini lumayan banyak ya Bapak Ibu. 75 19 betul ya. Karena emang 19 ini di apa ini di biru. Ini di Kurdis. Betul, yang salah 4. Ini bukunya. Kurang, Bu. Kok jadi warnanya jadi abu-abu ya? Ini, Bu, kurang. Kepencet apa ini? Sebentar Bu, kepencet apa saya? Unjuk aja. Lobet kemudian itu, Bu. Hah? Iya, kepencet apa ini? Pencet bolpen tuh loh, Bu. Biasanya buat coret-coret tuh loh, Bu. Tetap dulu aja ya. Saya ulang Oke. lagi aja. ulangin. Tetap ya? Yang ini putih. Nah, Yang ini loh kok ya, jadi terang, ini gimana jelas. ya? Apa sih? Nggak tahu saya Bapak Ibu. Diklik di tengahnya, nggak bisa. tapi. Dia klik. Lanjut Di Bu, tengahnya. lanjut. Nggak mau. Ini gimana, Bu? Jadi ini yang 75, Tadi yang sudah putih terang, Bu. 19 yang betul. Kemudian yang SKI 4 yang sorry. SKI 7 yang betul, 5 salah, masih banyak yang betul ya. Akidah ini yang betul 21. Betul, oke, yang 5 salah. Bahasa Arab yang betul 7, yang salah Itu berhenti. sorry. Salah. 13 yang betul, 3 yang salah. Oke. Yang betul 17, yang salah 6. Ini nggak masalah Bapak Ibu, banyak betul Bapak Ibu. Saya lewati aja ya. Betul ya. Saya lanjut ke 76 aja. 76 untuk yang oke yang betul 10, yang salah 13. Mari Bahasa pelajaran. Arab yang Pelajaran. betul 13, yang salah 3. Coba kalau yang 76 dulu, Bu, bahas. Dibahas tak? 76. Ya, Apa Bu, dibahas. Singkat aja, Bu. Aja, Bu. Kalau lingkungan contohnya apa gitu loh, Bu. Kenapa? Kalau lingkungan contohnya apa, keluarga, sekolah. Itu dibahas dulu di PPT. Mungkin Kalau terkait 75 ini kan Bapak Ibu sudah bisa mengaruhi ya faktor pengembangan emosi. Kira-kira emosi itu dipengaruhi oleh lingkungan enggak? Pengaruh. Iya. Bapak Ibu, emosi dipengaruhi oleh Diri sendiri. Diri sendiri. faktor lingkungan Itu sendiri. Ya. Faktor yang mempengaruhi emosi ini Bapak Ibu hanya ada 4: kognitif, emosi, kepribadian, dan situasional. Jadi nggak ada yang namanya keluarga, faktor keluarga, turunan nggak ada yang mempengaruhi emosi, moral nggak ada ya. Jadi Ibu untuk yang 75 jangan memilih keluarga, jangan memilih lingkungan, jangan memilih sekolah, nggak ada hubungannya ya. Jadi yang paling tepat adalah kalau nggak C ya D. Ya, 75 ini yang paling tepat, kalau nggak C ya D. Nah, tapi kita baca dulu ini, kita baca dulu soalnya maunya apa. Rudi adalah anak yang pandai dan ramah, sehingga dia punya banyak teman di sekolah. Setiap hari kecelakaan, ibaratnya harus yang kecil. Itulah lagi melanjutkan sekolahnya. Nah, ini berarti faktor dari individu sendiri. Ya, ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu faktor yang mempengaruhi moral emosi ada 4 ya. Nah, dicatat. Kemudian 76. Gaya belajar 76 ini terkait dengan teori belajar behavioristik. Ayo coba dikatakan kembali. Jawabannya apa, Bu? Jawab. Kita ke 76 ya.
76 Iya, Bu. behavioristik. Behavioristik itu artinya apa? Berarti Itu tuh. perilaku, yang kebiasaan. dipengaruhi Nah, ada Jawabannya A, stimulus, Bu. ada Karena respon. Ya, behavior coba itu kita berasal lihat dari bahasa Inggris behavior. behavior. Behavioristik, Bu. Behavioristik. Oke, kita baca ya soalnya ya. Hal ini dapat dipahami. Kalau Ini ada humanistik itu kalimat kemanusiaan. stimulus dan respon ya. Apa Di kata situ, Bu, ada kuncinya? perubahan tingkah laku Betul. Kalau ada kata kuncinya ada stimulus dan respon, ada perubahan dan perubahan tingkah laku. Pasti jawabannya laku. Nah, adalah itu behavior. behavior, Bu. Itu tingkah Ya. laku, behave. Oke ya. Iya. Fisik, Bu. Behavioristik. Betul, A jawabannya. Kalau kognitif, kata kuncinya apa? Pengetahuan. Pengetahuan kalau kognitif, Bu. Kalau konstruktivistik, Membangun. Membangun. pengetahuannya sendiri. Kalau Kalau humanistik, kemanusiaan. manusia. Kalau teori sosial, Lingkungan sosial. lingkungan sosial masyarakat. masyarakat. Betul. Lingkungan Ya, sosial sudah masyarakat. dikatakan ya. Oke, Paham, nomor Bu. 77. Ayo jawabannya apa? C, Bu. Kognitif. Kontriksi. Belajar merupakan suatu bentuk dari belajar yang sebagai perseptual. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi lainnya. Ya, ini ada. Tenang, saya mute dulu sebentar biar fokus ke suara saya. Kemudian dengan demikian belajar merupakan suatu proses genetik, yaitu satu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Kira-kira yang ada hubungannya sama sistem saraf, model perseptual itu miliknya siapa? Pemahaman, Bu. Pemahaman kognitif. Jadi jawabannya yang 77 yang betul adalah B. Nah, ini kenapa kok masih ada 18 yang menjawab salah? Terkecoh tingkah laku itu, Bu. Ada stimulus dan Memang respon. ada stimulus responnya, tapi dibaca Iya. semuanya, jangan dibaca stop bandek di Oke. sini toh ke bawah. Makanya Ada pemahaman itu loh, Bu. Nah, Ada kata-kata. ini kan ada memang dua. awalnya ada stimulus respon, kemudian ada lain langsung ke sini tingkah laku. Berikutnya dibaca dengan demikian. Nah, itu dibaca dengan baik ya, Pak Ibu ya. Makanya mungkin karena Penilaian itu itu. banyak terjebak ya. Nah, nggak apa-apa, Sulit, kan Bu. masih Bukan sedang, sulit itu. 78. Proses Ini, belajar ya, Bu. Proses belajar yang menekankan pada pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui asimilasi. Lain kata kuncinya, asimilasi, akomodasi miliknya siapa? Konstruk. Konstruktivistik, betul ya. Ini juga pernah Iya. saya bahas ya Bapak Ibu ya, teori perkembangan, mana behavioristik, kemudian ini kalau behavioristik, Kontriksi. dari ini tokohnya sebentar, ini dari belajar. Ini kognitif, konstruktivistik ya. Ini ciri khasnya konstruktivistik itu tadi adalah ada asimilasi dan Akomodasi. 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 Oke. Kalau ini ada yang coret-coret ini saya stop dulu. Ada yang coret-coret nggak enak. Oke, lanjut aja ya. Ini sampai cacat lagi nih ya Allah. Pak, mohon kerjasamanya ya, jangan coret-coret ya. Pencet tuh, Bu. Mencet mic tapi salah. Pulpen yang di atasnya. Pak, Pak Fikih. Mohon Pak. Jahil. Jelaskan Pak. Tangan jahil. Tolong jangan jahil. 78. Ya, sudah. dihormati Jawabannya adalah pembahasan ini, Pak. konstruktivistik karena kata kuncinya asimilasi dan akomodasi. 79. Kita lihat ini ada kalimat lingkungan ini. Menurut jargon Habermas, belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Lingkungan belajar yang dimaksud di sini adalah lingkungan alam maupun lingkungan sosial, sebab di antara kedua tidak dapat dipisahkan. Ini termasuk dari belajar apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu, humanistik sama sosial ini banyak yang terbalik ya. Iya.
Ya, saya sosial giat dari mulai hari ini. Harus struktur. Oke, kita lihat teorinya ya. Ya, Bu, Humanistik. suaranya tolong di-mute. Terus saya mute, tapi nyala lagi. Bisa Teori enggak, Bu, kalau belajar dikunci, Bu, mute-nya, human. Bu? Nggak bisa, Pak. Cuma mute all gini, Pak. Gimana? Apa ini? Log meeting apa ini, Pak? Jadikan saya co-host, Bu. Tak mute, Bu. Oh iya, wes sinten niki? Cengkal gini kamu. Pak Lukman. Pak Lukman. Cengkal gini kayak di mana? Ini ya, kode 1A ini ya? Nggih, leres. Nakal gini Kak. Nggih, Pak. Bapak ngomong dulu, Pak. Pak Lukman ngomong dulu biar saya nggak jauh-jauh. Cek, Ah, cek, oke. cek. Oke, sebentar, Pak. Saya host. Oke, sampun. Turun, Pak Lukman dibantu. Ada nggak Pak Lukman nggak jadi host ya? Oke. Ini Bapak Ibu, teori belajar humanistik, yaitu teori belajar yang mengedepankan konsep prinsip pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Ya, tokohnya David Alcock, Jürgen Habermas. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini Jürgen Habermas. Ini kan ada kata kuncinya adalah menurut Jürgen Habermas. Ya, berarti yang paling tepat jawabannya adalah humanistik ya. Jadi memang harus beberapa hafal tokoh-tokoh dari teori belajar Bapak Ibu ya. Karena kalau Bapak Ibu nggak hafal nanti bingung karena tadi ini terlihat secara sekilas ini sepertinya sosial karena ada lingkungannya. Iya. Tapi karena Dr. Habermas adalah tokoh dari humanistik di mana dia mengatakan bahwa belajar itu terjadi karena ada interaksi individu dan lingkungannya. Keduanya, Bu. Jadi Berarti yang tepat humanistik, adalah ya? humanistik. Kalau teori belajar sosial bedanya apa, Bu? Ini Bapak Ibu. Kalau teori belajar sosial itu adalah teori miliknya Bandura. Ya, tokohnya namanya Bandura. Manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun perilaku. Titik pembelajaran dari semua ini adalah pengalaman-pengalaman yang tak terduga. Oke. Coba kita lihat soalnya, nomor 80. Dalam pembelajaran, guru harus memberikan rangsangan kepada anak sebagai makhluk sosial. Dorongan rasa ingin tahu anak muncul dari fenomena dan pengalaman hidup bermasyarakat ya. Kalau ini pasti Kata sosial, Bu. kuncinya ada kalimat bermasyarakat. Masyarakat. Jawabannya Makhluk adalah sosial. sosial, betul. Ada kata sosialnya itu. Masyarakat. Kebetulan. Terus kata kuncinya ini juga ada Pak, ini juga ada nih apa namanya? Tadi mana ada lingkungan sosial juga di sini. Lingkungan, iya sosial. Hati-hati ya. Kalau ini kalimat kuncinya adalah bermasyarakat. Nah, maka termasuk teori belajar sosial. Ya, oke. Jadi nomor 73 sampai 80 ini adalah tentang teori belajar. Jadiเราbisa membedakan teori belajar. Ada teori belajar behavioristik, ada teori belajar kognitif, ada teori belajar konstruktivistik, ada teori belajar humanistik, dan ada teori belajar sosial, di mana masing-masing keluar satu soal. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan mana yang termasuk dari belajar behavioristik, konstruktivistik, kognitif, humanistik, sosial, ya, dan konstruktivistik. Itu ini Bapak Ibu nih. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nomor 81. 81 ini indikatornya tentang IPK lagi Bapak Ibu. IPK ya. Ini berarti kalau IPK itu miliknya kurikulum berapa? Kurikulum 2013. Saya salah buka file ini. Saya salah buka file. Sebentar, itu file yang lama. Nah, betul, apa itu? Ya, kurikulum 2013. Nah, salah buka file. Itu file yang belum ada. Oke, lanjut. Punten. Indonesia Timur sudah sholat Jumat, Bu. Itu. Nggih, apa-apa Pak. Mohon maaf, monggo. Nanti lihat rekamannya aja ya. Kemudian di sini sesuai dengan kisi-kisinya di situ adalah Bapak Ibu diminta untuk mencari IPK yang berorientasi abad 21. Abad 21 itu berarti kita fokusnya pada 4C ya.
abad 21 fokusnya pada 4C, yaitu komunikasi, kolaboratif, creative thinking, dan critical thinking. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Pembelajaran abad 21 mengikuti model pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Guru bertugas mengembangkan rencana pembelajaran yang berbasis model. Upaya guru tersebut tertuang dalam apa? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau membuat pembelajaran, ya, kira-kira Bapak Ibu membuatnya di mana? Di KIK, di KD, di IPK, di strategi pembelajaran, atau di media? Di IPK, betul. KIKD ini bukan guru yang buat. Saya ulang lagi ya. KIKD ini yang buat bukan guru, tapi sudah ada di permen. Ya. Jadi kita guru hanya mengambil, mencomot gitu ya, melihat sesuaikan sama mapelnya apa, kelasnya apa, semester berapa, begitu ya. Jadi KIKD bukan kita yang buat, nah, otomatis bukan ini jawabannya ya. Yang dibuat guru yang mana ya? Kemungkinan tiga ini, IPK, strategi, dan media. Nah, akan tetapi kata kunci di sini adalah mengembangkan rencana, Bapak Ibu. Apakah media strategi ini termasuk dalam rencana pembelajaran yang berbasis model? Nah, ini kan belum ya. Nah, ini jadi yang tepat adalah IPK, indikator pencapaian kompetensi. Karena di IPK ini Bapak Ibu bisa menuangkan nanti kira-kira mau menggunakan apa. Ya, medianya, strateginya itu kan tertuang di dalam IPK semuanya. Oke, jadi yang tepat jawabannya adalah C, itu nomor 81. Lanjut, nggih. Nomor 82. 82 ini masih tentang berpikir kritis, Bapak Ibu. Ya. Masih tentang berpikir kritis. Sholat Jumat dulu, Bu. Ya, Bapak, silakan. Nanti Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, mohon maaf. Lanjut 82. Ini tentang berpikir kritis. Ya. Di sini Bapak Ibu harus tahu definisi dari berpikir kritis itu apa. Berpikir kritis, definisinya apa? Berpikir seperti apa yang dikatakan berpikir kritis? Mengapa masih banyak orang melakukan dosa? Ya, selalu ingin tahu. Selalu ingin tahu, kritis ya. Ini ada Bapak Ibu di sini. 83. Model atau pembelajaran, strategi pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir kritis itu ada 5 kelompok atau 5 langkah. Yang pertama, supaya muncul berpikir kritisnya siswa, guru harus memberikan penjelasan secara sederhana. Sehingga nanti siswa bisa menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, guru membangun keterampilan dasar seperti misalkan ada observasi, ada pengamatan, sehingga nanti siswa diminta untuk membuat laporan. Yang ketiga, menyimpulkan ya. Ini siswa diminta untuk menyimpulkan mulai dari mendeduksi dan mempertimbangkan hasil dari laporannya, menginduksi dan membuat atau menentukan kesimpulannya. Yang ketiga yang keempat memberikan penjelasan lanjut. Nanti meliputi identifikasi istilah, definisi sampai asumsi. Yang keempat mengatur strategi dan taktik. Ini Bapak Ibu 5 hal yang harus dilakukan guru untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, kita kembali ke soal. Nah, sini lihat, dalam kegiatan pembelajaran, pengetahuan tentang refleksi yang merupakan tindakan atas dasar suatu pemahaman, digunakan guru dalam menjelaskan materi. Di samping itu, kesadaran dan pengendalian berpikir serta penetapan keputusan tentang sesuatu juga dibelajarkan oleh guru. Sebagai contoh, memperbaiki hubungan pertemanan yang rusak, membuat karya tulis, berpikir mengapa masih banyak orang yang melakukan dosa, dan lain-lain. Model pembelajaran ini menekankan pada pengembangan kemampuan apa? Jawabannya adalah A, ya. Berpikir kritis. Kenapa?
kata kuncinya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya. Nah ini, guru melakukan tindakan ini pemahaman ya untuk menjelaskan materi ya. Nah, kemudian ada kalimat lagi penetapan keputusan. Tadi saya sampaikan di PPT ya bahwa model pengembangan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang pertama memberikan penjelasan secara sederhana, membangun keterampilan dasar, kemudian menyimpulkan, memberikan penjelasan lanjut dan mengatur strategi dan taktik. Kata kuncinya ada di sini. Guru memberikan suatu pemahaman, kemudian guru meminta siswa untuk menetapkan keputusan. Itu sehingga ini adalah salah satu strategi yang digunakan guru untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Jawabannya tepat adalah A. Oke. Itu nih Bapak Ibu ya, Ibu-ibu, Bapaknya sejumatan ini soalnya. Lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut. Ini soal yang sama dengannya dulu Bapak Ibu ya. Soal yang sama dengan satu. Tapi masih ada yang salah ini 9 orang. Iya, masih ada yang salah di oke. Kalau di bahasa Arab berapa yang salah ya? 6, masih ada yang salah. Kurdis, Bu. Akhlak, masih ada yang salah 10, separuh. Banyak ini yang salah. Di SKI yang salah masih 7 loh, malah banyak yang salah ini ya. Daripada yang benar. SKI mana suaranya SKI? Ada, Kurdis. Bu. Fikih tadi Kurdis, Bu. berapa Bu yang betul Kurdis. Bu? Bu Siti Kurdis. Fikih. Hadis. Nah, yang ini yang Kurdis, yang benar 17, yang salah. Nah, Fikih tadi yang benar 14, Bapak yang salah 9. Tadi soal yang tryout 1, harusnya kalau sudah, kamu ini udah pernah keluar, udah pernah dibahas ya, harusnya jangan sampai salah, Generasi karena Z. masih ada yang salah. Masih ingat Bapak Ibu, generasi Alpha dan Z. Alpha itu lahir tahun berapa? Alfa 97 sampai 97 sampai 2000 Di atas 9 ke atas. sampai 2000 berapa? 10. 2010, sampai betul. 2026. Kalau generasi Alpha berarti 2010 sampai 2010 sampai sekarang. sekarang. Ya, betul. Ini sudah saya jelaskan waktu itu apa namanya definisi dari generasi Z ini ya. Generasi Z itu adalah generasi yang lahir tahun 1995 ya, sampai 2010. Sedangkan generasi Alpha lahir setelah tahun 2010. Ya, jadi tadi karena Aji lahirnya tahun 1998, maka jawabannya adalah Aji termasuk generasi Z, bukan generasi Alpha. Ya, oke. Kemudian di sini di teorinya generasi Z Alpha ini memiliki karakteristik yang sama, di mana keduanya adalah gawai terhadap internet ya, gawai terhadap multimedia ya, itu sama sifatnya, lebih suka pakai handphone daripada pakai buku gitu ya. Oke, kita lihat soalnya. Jadi nomor 83 jawabannya adalah generasi Z karena ada kalimatnya ini lahir tahun 1998. 84. Sekarang ini juga soalnya sama seperti yang kemarin Bapak Ibu. Tapi masih jawabnya masih banyak yang salah. Ini di 15 yang salah, 8 yang benar. Padahal soalnya sama persis ya. Karakteristik generasi Z. Nah, yang benar adalah ini Bapak Ibu kalimatnya. Literasi digital, mengoperasikan komputer, berselancar di internet. Berarti yang adalah akrab dengan gawai. Ya, gawai itu mungkin Bapak Ibu nggak paham gawai mungkin ya. Gawai itu ya tadi Bapak Ibu terkait dengan Gadget, Bu. gadget, betul, gadget, handphone. Bangun itu lah, semua itu gawai ya. Nah, ini mungkin yang belum ngerti gawai itu apa adalah gadget Bapak Ibu ya. Ini kenapa yang dipilih A? Ini Bapak Ibu atau kuncinya. Guru harus bisa mengoperasikan komputer, berselancar di internet, dan menggunakan aplikasi berbasis digital. Ini adalah salah satu ciri dari gadget ya. Jadi yang tepat jawabannya adalah A, akrab dengan gawai. Ya Bapak Ibu ya. Kalau multitasking, Bu.
multitasking itu berarti bisa semuanya, Bapak Ibu. Bisa semuanya. Maaf, Nah, Bu dosen. kita kan memilih, sebentar, kita memilih Multi karakteristiknya yang sesuai dengan bacaan ini, Bapak Ibu. Ini semua adalah karakteristik generasi Z semua. Akan dengan gawai, multitasking, banyak bertemu orang lain, berpikir terbuka, senang. Mohon keluar, Bu dosen. Kita Oke, berjumat. silakan Bapak. Oke, monggo. Ini semua adalah karakteristik dari generasi Z Alpha, Bapak Ibu. Tapi kita pilih yang sesuai dengan bacaan ini, gitu. Yang paling tepat adalah akrab dengan gawai. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. 85. Lanjut. Ini juga soal yang sama Bapak Ibu dengan yang sebelumnya. Saya rasa nggak perlu dibahas ya. Jadi ada yang sama, ada ini yang ini aja. 86 yang beda. Apa Bu? 85 isinya apa Bu? 85 itu soal yang sama dengan kemarin Bapak Ibu. Jawabannya adalah D Bapak Ibu. Moderasi beragama. D. Saya ke 86, soal baru ini 86. 84 apa? 84 sudah tadi Mbak, jawabannya A. Akrab Apa itu? dengan gawai. Akrab dengan gawai. Gawai itu gadget. Yang 83, Bu. 83 balik mana? 83 generasi Z. Lanjut, Bu, lanjut, Karena Bu. kata kuncinya tanggal 1998. Nanti ada recordingnya. lanjut. Ya, ada recordingnya ya. 86, ini soal baru Bapak Ibu, soal baru. Di mana apa namanya? Kisi-kisinya adalah terkait dengan karakteristik guru di abad 21. Bapak Ibu silakan nanti dilihat di sini yang cocok yang mana. Peserta didik di era digital dapat menggunakan perangkat nirkabel atau internet sebagai media peralatan interaktif kapanpun dan dimanapun saat diperlukan. Hal ini merupakan salah satu bentuk cara belajar yang dapat dilakukan guru dengan memanfaatkan media digital berbasis komputer. Kira-kira media digital yang berbasis komputer disebut apa? Ini ada pilihannya. A. Interactive tools, situational tools, interacting with other, media tools, dan alternative tools. Ya. Yang tepat adalah jawabannya apa, Ibu? Media tools. A. Ya, nah ini harus tahu teorinya ya. Nah, ada nggak ya di PPT saya ya? Jawabannya apa, Bu? Pak, sebentar. PPT saya nggak ada teori itu ya. Di buku ada Bapak Ibu, cuma kok saya nggak nulis di PPT ya. Nanti bisa dilihat di Kenapa nggak bukunya. betul, Bu? 86 itu di modul pengembangan profesi guru KP3. Kita buka ya. Saya cari bukunya dulu. Modul pengembangan profesi guru KP3. Sebentar nggih. Modul pengembangan profesi guru KP3. Pak, saya cari interaktif tool. Kemarin mau saya jawab itu kebingungan, Bu. Oke, apa? Interaktif tool. Iya, saya jawabannya media tools. Kata-kata Saya A. Sama Pak. Jawabannya A. Sama apa? Kayak itu media tuh itu. Media. Karena ada kata-kata medianya. ada kata-kata Ini kalau Bapak Ibu baca di buku pengembangan profesi KP3, nah, tak cari dulu kata-katanya, karakteristik guru abad 21. Mana ya? Nggak bisa searching ya di sini. Searching keluarnya yang lain nih. Ctrl F. Tuh. Maaf Bu, izin keluar. Oke Bapak, monggo. Go silakan yang mau sholat Jumat. Bu, saya izin juga keluar Bu, sholat Jumat. Silakan, oke Bapak. Nanti lihat rekamannya mawon, nggih. Sholat Jumat dulu. Assalamualaikum. Ditunggu Ibu. Ya, Pak Rahwani nggak izin, Pak Rahwani. Izin keluar sholat Jumat. Sekarang waktu di NTT sholat Jumat, Bu. Ya Bapak, Ya, silakan. silakan. Mohon maaf. Oke. Ya Pak Karim. Nggak apa-apa, langsung jawabannya aja Bu, nanti biar iya, Bu. titik yang Iya. Bu. Jawabannya A.
Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut ya. Oke, Ini lanjut, saya mohon. cari ini di modulnya, saya searching nggak ketemu Bapak Ibu. Pokoknya ini kan PPT-nya nanti bisa eh, di-share ulang, Bu. keterampilan penting apa 21, berpikir kritis, kreatif, pemahaman lintas budaya, komunikasi, komputer literasi, karir kehidupan, kemudian karakter moderat. Ya, ini moderasi beragama. Ada kok seharusnya, cuma saya nggak lupa halamannya ya. Saya searching nggak ketemu di sini, nggak PDF-nya nggak langsung ketemu gitu. Lanjut aja, Kan, Bu. iya itu kan dibaca ya, yang apunten mohon maaf. Nanti PPT-nya Interaktif bisa tool, di-share ulang, Bu. interaktif tool. 4 lah ya, Bu. Nomor 87 ini tentang teori perkembangan fisik Bapak Ibu ya. Teori perkembangan fisik. Deskripsi contoh di atas merupakan salah satu perkembangan fisik yang berhubungan dengan faktor Sama kayak kemarin. ini sama seperti Sama kemarin ya. dengan kemarin ya, sama Bu. Pertumbuhan otot. Sama ini juga sama dengan kemarin ya, 88 ya, betul. Yang betul apa, Bu? 87A apa B, Bu? 87. Ya. Oke. C. Oh, 88 beda Loh. ini, 88 beda. Enggak. D. 88 baru, Bu. 88 baru. 88 baru ya. 88 Baru, baru. Bu. Iya. Kemudian 88 ini langkah-langkah penentuan pendekatan pembelajaran yang tepat sesuai dengan tuntutan K13 dan perkembangan abad 21 adalah A. Fokus pada materi yang ada dan mengembangkannya sesuai KD. B. Fokus pembelajaran pada praktik belajar lebih dalam dan belajar kemitraan baru. C. Pembelajaran tidak langsung dan bisa dilakukan dengan berbasis web. D. Pemanfaatan teknologi untuk mengganti guru. Yang E. Pembelajaran aktif, menarik, kreatif, dan menyenangkan. Ini kira-kira yang tepat yang mana? Langkah-langkah penentuan pendekatan pembelajaran berdasarkan tuntutan K13 dan abad 21. Yang Bu. paling tepat jawabannya adalah Saya jawab E, Bu. Tapi jawabannya E, Bu. jawabannya yang betul adalah B ini Bapak Ibu. B. Bu apa, Bu? B. Fokus praktik belajar Fokus lebih pembelajaran dalam. pada praktik belajar lebih mendalam dan belajar Ibu itu jawabannya. Dan pembelajar baru. Kemitraan. Kebanyakan jawab E, Bu. Ya. kebanyakan jawabannya E. Iya ini ya. Terkecoh di mananya, Bu? 20 salah, 3 betul. Oke. Masa Ini Bapak Ibu menyenangkannya lihat di Kebanyakan sini. E. Bapak Ibu, sebenarnya ini semua ini adalah langkah-langkah penentuan pendekatan pembelajaran. Tapi yang sesuai dengan bacaan di sini Bapak Ibu, yang sesuai dengan bacaan ini. Bapak Ibu lihat bacaannya apa? Pada abad 21 terjadi perubahan strategi pengajaran yang dilakukan oleh guru dari cara yang tradisional ini mengarah pada pendekatan digital yang dirasa lebih relevan dalam memenuhi kebutuhan siswa. Akan tetapi transisi dari lingkungan kelas yang menetapkan cara tradisional ke cara digital sangat bervariasi tergantung dari cara guru dan sekolah yang bersangkutan dalam merespon dan menyikapinya. Itu Bapak Ibu. Jadi di sini berarti Ya, Bu, harus tidak hanya guru saja yang dilibatkan, tapi juga ada kemitraan baru orang lain yang harus dilibatkan di dalam pembelajaran itu yang dimaksud di dalam bacaan ini. Memang karena ini semua juga benar Bapak Ibu, ini benar ya, ini benar, semuanya benar. Tapi yang sesuai dengan bacaan yang ada di sini itu apa? Jadi yang paling tepat jawabannya adalah B. Jadi kebanyakan soal-soal di UP itu yang begini mirip-mirip Bapak Ibu. Jadi mengecer, maka Bapak Ibu harus membaca dengan detail, dengan baik ada bacaannya. Betul, sehingga yang paling tepat yang mana yang sesuai dengan bacaan tersebut. Kemarin, Bu. Iya, gitu ya. Ulang yang 87 tadi, Bu. 87 kembali mana? Ya, Bu. Tadi enggak 87 kan jawabannya C. C. Otot, Bu. Lanjut Ya, aja, Bu. Penjelasan, Bu. Yang Lanjut ya. otot itu loh. 89. Nah, ini semuanya adalah ini sudah pernah kayaknya ya? Belum. Sudah pernah ini ya? Jawabannya Baru, C. seperti kemarin, Sama kemarin ya.
90 juga sama seperti kemarin ya. Sama. Hanya yang sama kok Bapak Ibu. Emang nggak banyak kok yang berubah. Jadi Tapi langsung masih ada yang salah ya ini ya. Loh, 8 yang betul, yang 15 salah. Padahal soalnya sama 89 apa, Bu? kemarin. Ini soal yang sama dengan kemarin Bapak Ibu. 89, 90, 91. Bu. Lanjut, Bu. Masih banyak, 89 apa, Bu? 89 jawabannya adalah D. Materinya terlalu monoton dan terlalu Bu Laili, dalam. untuk PPT-nya itu nanti boleh di-share, Bu, untuk belajar. Belajarnya di modul aja ya. Ini juga PPT saya nggak lengkap. Kebetulan nanti interaktif itu nggak ada di PPT. Nggak Karena apa-apa, yang Bu. diresum sendiri aja Bapak Ibu ya, mohon maaf ya, diresum sendiri. Itu PPT Bu juga nggak lengkap karena ada beberapa materi nggak aku sedang masukkan di PPT ya. Justru nggak lengkap itu saya suka. Alasan. nggak apa-apa, Bu. Itu jenenge emang males sih gue, nggak belum merasa dewe. Beresin sendiri, beresin sendiri, tidak boleh. Lanjut. Langsung Beresin dewe. sendiri. Kemudian berikutnya, ini juga soalnya kemarin Bapak Ibu tadi masih banyak yang salah. Ini yang benar 8, yang salah 15 loh, masih banyak yang salah. Kenapa ini yang salah? Ya. Saintifik atau ada 5M. Johan itu, Bu, yang sudah salah, 5M Bu. mengamati, menanya, mengasosiasi, kemudian menalar sama mengkomunikasikan ya. Nah, ini lihat ini Bapak Ibu, lihat di sini. Soalnya ini Sama apa? kemarin. Tapi masih banyak yang salah, Bu. Yang salah 15, yang benar 8. Kemarin yang Ini mengumpulkan informasi, Tak ikut kemudian paling. memproses informasi. Berarti yang tepat adalah mengumpulkan informasi dan mengasosiasi informasi. Jadi jawabannya yang betul adalah B ya, dengan kuncinya mengumpulkan informasi sama mengolah, memproses. Nah, berarti artinya mengasosiasi ya. B jawabannya. Bu dosen. Halo, Assalamualaikum. lanjut ya. Bu, Langsung Dan 91. Lanjut, Bu. Masih banyak, Bu. Masih banyak. Lanjut, Dan masih satu. banyak, Bu. Prinsip ini juga soal yang lalu ini, prinsip pembelajaran kurikulum merdeka yang diterapkan oleh Bu Fatima. Ini juga sama, yang salah 3, yang benar 3, yang salah 20 loh, masih banyak yang salah ya. Ini semua adalah prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum merdeka. Akan tetapi yang sesuai dengan narasi ini itu yang mana? Ya, kita baca. Pada kegiatan, Bu Fatima menggunakan aplikasi Quizzes dalam evaluasi pembelajarannya. Hal ini bertujuan agar siswa termotivasi dalam belajar. Selain itu, Bu Fatima juga selalu memperkenalkan peserta didik terhadap masalah atau isu-isu yang mengancam pembangunan dan masa depan. Ya, jawabannya tepat adalah A. Relevan dengan konteks kehidupan, B. Mendukung kognitif, C. Pembelajaran berorientasi pada masa depan dan kelanjutan, D. Berorientasi pada pembangunan, yang C. Berbasis tingkat pencapaian peserta didik. Yang tepat yang mana? Yang tepat adalah yang C ya. Karena kenapa? Ini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Bu Fatimah mengenalkan didik terhadap masalah atau isu-isu yang mengancam pembangunan masa depan. Nah ini ada kalimat masa depan berarti terkait dengan masa depan yang berkelanjutan. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Ini semuanya adalah prinsip pembelajaran kurikulum merdeka. Akan tetapi kita pilih salah satu yang sesuai dengan narasi yang ada di soal. Itu Bapak Ibu ya. Nah, hati-hati memilihnya ya. Ini kata kuncinya ada di masa depan, mengancam isu-isu yang mengancam pembangunan masa depan. Oke, lanjut 92. Ini juga soal yang dulu, tapi masih banyak yang salah. 4 yang benar, 19 yang salah di oke ya. Nah, ini kita suruh mengurutkan Bapak Ibu mana tahapan pembelajaran yang tepat ya. Yang pertama adalah menyusun tes diagnosis dulu. Diagnostik itu asesmen yang dilakukan sebelum pembelajaran. Jadi yang pertama adalah menyusun instrumen diagnosis ya. Nomor 2 dulu, betul nomor 1 dihapus. A salah, C salah, D salah. Nanti tinggal milih B atau E. Nah, habis 2, 4. Habis menyusun instrumen diagnostik, kemudian mengolah hasil asesmen diagnostik. Kemudian kita pilih lagi yang B
habis 241. Kalau yang E 245. Setelah dapat diagnostik hasilnya, apa pilihannya? 1 apa 5? Kalau 1 menyusun perangkat pembelajaran, kalau 5 merancang strategi. Kira-kira duluan mana? Menyusun perangkat apa merancang strategi? Merancang Strategi. Betul. Yang betul jawabannya adalah E. Sudah, itu aja. Jadi Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ada 3 asesmen. Asesmen pertama asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnostik itu dilakukan sebelum pembelajaran. Asesmen diagnostik ada 2. Ada asesmen diagnostik kognitif dan ada asesmen diagnostik non-kognitif. Bedanya apa? Kalau asesmen diagnostik kognitif berarti asesmen yang dilakukan sebelum pembelajaran terkait dengan pemahaman siswa, terkait dengan pengetahuan siswa. Akan tetapi kalau asesmen diagnostik non-kognitif berarti asesmen yang dilakukan sebelum pembelajaran yang terkait dengan, bukan terkait dengan pengetahuan, tapi bisa jadi terkait dengan minatnya siswa, terkait dengan latar belakangnya siswa, orang tuanya siswa. Seperti itu tuh namanya asesmen diagnostik non-kognitif. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya asesmen formatif. Apa itu, Bu? Asesmen formatif itu adalah asesmen yang dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi misalkan hari ini Bapak Ibu ngajar, kemudian setelah itu Bapak Ibu langsung memberikan tes evaluasi ya. Itu namanya berarti asesmen formatif karena dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Yang ketiga ada yang namanya asesmen sumatif. Apa itu, Bu? Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan untuk beberapa kali pertemuan atau untuk beberapa kali TP. Nah, misalkan contohnya ulangan harian blok gitu ya, blok bab 1, atau ulangan akhir semester, ulangan tengah semester, PTS, PAS, penilaian tengah semester, penilaian itu masuk evaluasi sumatif, sumatif betul, sumatif ya, Bapak Ibu. Jadi itu 3 asesmen yang ada di kurikulum Merdeka, harus bisa membedakan yang mana di awal, yang mana yang saat berlangsung, dan mana yang di akhir sekali. Seperti ini. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Bu, saya Pak Paham, Bu, paham. Bu, Ya, ini Bu, Bu, sama Pak Eman, Bu. paham. Lanjut, Ini Bu. Pak Eman, maksudnya apa? Mohon maaf, pamit boleh ya, Bu ya? Kenapa? Pamit keluar Zoom. Keluar Zoom boleh Pak, silakan Ya, ya. nanti cek link Tapi Bu, rekamannya ya. ini absen enggak? Enggak, sudah. Oh, enggak ya? Ya udah. Kan Makasih ya, direkam, Bu. oke. Yuk, Oke, Pak Eman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut ya. 93. Bu. 93 ini terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke. Kalau di kurikulum Merdeka, salah satu ciri khasnya adalah yang namanya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sebenarnya ini sama seperti di kurikulum K13 Bapak Ibu ya. Di kurikulum K13 juga sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, jadi guru itu tidak boleh mengajar hanya berdasarkan model ceramah, nggak boleh ya. Jadi harus menggunakan beberapa model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Untuk model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ada, yang pertama ada yang namanya, ini maaf ya kalau misalnya saya nggak urut ya, ada yang namanya problem based learning, berarti pembelajaran berbasis masalah ya. Jadi diawali dengan siswa diberikan suatu masalah, kemudian siswa diminta untuk menganalisis masalah tersebut dan mencari solusi dari masalah tersebut. Itu namanya problem based learning. Yang kedua ada yang namanya project based learning. Berarti di sini siswa diminta membuat sesuatu project ya. Biasanya PBL ini dilakukan dalam beberapa kali pertemuan, tidak hanya satu kali, nggak boleh ya. Beberapa kali pertemuan, di mana siswa diminta untuk membuat sesuatu, entah produk, entah membuat, pokoknya ada proyeknya lah, ya, nggak hanya produk. Yang ketiga, betul. Yang ketiga ada yang namanya inquiry learning.
Tadi apa Bapak Ibu? Berarti pembelajaran yang berbasis inquiry. Berarti Ternyata. inquiry tadi apa? Penyelidikan. Betul. Ada proses penyelidikan, ada proses pembimbingan di dalamnya. Itu namanya inquiry. Yang keempat adalah discovery learning. Itu berarti pembelajaran yang dimana dikaitkan dengan masalah kontekstual. Pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, di kehidupannya itu seperti apa. Itu yang discovery learning. Yang kelima, cooperative learning. Berarti pembelajaran berbasis kooperatif. Berarti diskusi kelompok ya. Nah, di mana di model pembelajaran apa ini ada banyak pendekatan Bapak Ibu, ada pendekatan jigsaw, ada pendekatan NHT, TPS dan sebagainya. Tapi insya Allah nggak sampai situ Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu paham dulu 5 model pembelajaran ini yang mengaktifkan peserta didik atau berperan. Ulangi yang DL itu tadi apa, Bu? Peserta didik dalam Yang DL itu tadi apa? yang apa? DL. Discover learning. Yang kata kuncinya. Pokoknya dikaitkan dengan kehidupan nyata, Bu. Kehidupan nyata siswa, pengalaman nyata siswa. Itu kata kuncinya ya. Kita lihat soalnya nomor 93. 93 ini pada pembelajaran. Oke, Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada pembelajaran bahasa Arab, siswa banyak yang mengalami kesulitan membaca, menulis, mengartikan, dan menghafal kosakata bahasa Arab. Hal ini dikarenakan metode mengajar yang digunakan guru adalah ceramah. Agar siswa tidak mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Arab, maka guru harus menentukan tahapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tahapan pertama untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik adalah kira-kira mana pertama kali dilakukan? A. Mengidentifikasi, B. Memberikan bimbingan, C. Merancang strategi, D. Membangun kegiatan, E. Memilih strategi. Yang pertama kali, Bapak Ibu ini kan di kurikulum merdeka Bapak Ibu ya. Jadi kan pertama kali yang dilakukan adalah melakukan asesmen diagnostik. Berarti kan namanya asesmen diagnostik itu ada 2, kognitif dan kognitif. Kalau kognitif berarti mengidentifikasi kebutuhan apa yang dibutuhkan siswa sebelum pembelajaran. Jadi yang tepat jawabannya adalah A, pertama kali yang salah Bu sayang. Saya masih jawab C, Bu. Ini karena semuanya yang benar cuma 3, yang salah 20. Ini yang kelas B. Yang kelas B ya. Jadi yang tepat adalah A, identifikasi kebutuhan yang diperlukan siswa sebelum pembelajaran bahasa ya. 94. 94 ini terkait dengan keterkaitan antara asesmen dan pembelajaran pada kurikulum merdeka. Yang jelas asesmen itu pasti terkait dengan pembelajaran Bapak Ibu ya. Ini soal yang dulu Bapak Ibu seingat saya ini. Soal yang dulu saya tidak merubah soal ini, tapi yang masih jawab benar hanya 5, yang lainnya salah. 18 masih salah. Ini kenapa ini ya? Nomor 94. Yang bukan, Bapak Ibu hati-hati ya. Ini sudah dikasih tulisan kapital semua. Harusnya tahu yang bukan. Yang bukan merupakan keterkaitan antara asesmen dengan pembelajaran yang mana. Cari yang kalimat yang tidak ada hubungannya asesmen dengan pembelajaran Bapak Ibu. Yang pertama, A, asesmen memberikan informasi mengenai efektivitas pembelajaran. Sesuai nggak ini? Sesuai ya? Jadi jangan pilih ini, karena ini dipilih yang bukan, yang salah. Kan? Asesmen memberikan pengaruh pada apa dan bagaimana peserta didik belajar. Ada kaitannya nggak dengan pembelajaran? Ya kan? Berarti ini benar. Jangan dipilih. Yang C, rangkaian asesmen, rencana pembelajaran, dan kegiatan belajar adalah suatu siklus yang berkelanjutan. Ada kaitannya nggak ini asesmen dengan pembelajaran? Ada asesmen kegiatan belajar. Berarti ini benar. Jangan dipilih. Kita coba yang E. Asesmen dikembangkan sejak awal perencanaan pembelajaran. Sehingga asesmen terintegrasi dan berkaitan erat dengan pembelajaran. Ada kaitannya nggak asesmen dengan pembelajaran? Ada ya, ada awal pembelajaran. Jangan pilih ini benar. Kita pilih yang bukan, yang salah. Jawabannya adalah D. Nah, kenapa di sini? Saya izin Bu, persiapan sholat Jumat. Silakan, monggo.
Waalaikumsalam. Jadi yang salah jawabannya adalah D, yang tidak ada kaitannya asesmen dengan pembelajaran. Nah, di sini hanya bilang begini, asesmen diagnosis memetakan kemampuan semua peserta didik secara cepat untuk mengetahui siapa saja yang paham, yang agak paham, dan yang belum paham. Adakah kaitan dengan pembelajaran? Kan tidak ada. Sehingga yang salah adalah ini. Maka yang dipilih yang salah. Karena yang pertanyaannya adalah yang bukan. Oke? Jadi yang betul yang D. Paham? Kemudian 95 ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Pembelajaran yang dilakukan berdasarkan dari tingkat kemampuan peserta didik. Ini adalah salah satu ciri dari kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana sebelum pembelajaran, guru sudah harus mengetahui kelompok-kelompok siswanya, mana yang termasuk kelompok high, mana yang termasuk kelompok middle, mana yang termasuk kelompok low. Kemudian diusahakan setelah Bapak Ibu mengetahui masing-masing kelompok, pembelajarannya harus berbeda. Ya, yang namanya pembelajaran diferensiasi itu ada pembelajaran diferensiasi yang berbeda kontennya, ada yang berbeda prosesnya, ada yang berbeda konten prosesnya itu yang ya dipilih Bapak Ibu. Jadi harus dipilih jawaban yang membedakan mana pembelajaran untuk yang kelompok high, kelompok middle, dan kelompok low. Ini juga sudah pernah saya bahas ini, tapi ternyata masih banyak yang salah Bapak Ibu. Yang benar jawabnya 4, yang salah 19. Ya. 95 apa, Bu? 95. Yang mana jawabannya? Coba kita lihat ya. Low. Guru meminta siswa berpasangan untuk mengelompokkan gambar, ya. Betul ya? Nanti masih bisa anak yang rendah bisa mengelompokkan gambar-gambar berdasarkan mengelompokkan gambar-gambar berdasarkan dari yang diminta ya. Middle, guru meminta siswa berpasangan menyebutkan ketentuan macam-macam sujud, bisa ya. Yang ketiga, high, guru meminta siswa berpasangan untuk menyelesaikan teka-teki silang. Ini yang betul jawabannya A. Yang B, C, D, E salah di mana, Bu? Yang B salah di sini, Bapak Ibu. Yang B ini, kelompok middle, guru meminta siswa berpasangan mencari ketentuan dan macam-macam sujud pada internet. Ya, ini salah Bapak Ibu. Karena yang ini harusnya dilakukan untuk siswa yang high, ya, bukan yang middle, ya. Jadi yang B salah, karena yang middle-nya salah. Yang C ini salah di mana? Salahnya di sini, Bapak Ibu. Ini, salahnya adalah di mana ya? Yang launya, oke, ini lau. Launya, guru meminta siswa berpasangan menyebutkan ketentuan macam-macam sujud. Ini salah. Kenapa? Kan dia belum paham. Bagaimana dia bisa menyebutkan macam-macam sujud. Jadi ini masih salah. Jadi C salah di low. Yang D salah di mana? Yang D adalah salah di yang middle. Karena harus mencari sendiri di internet. Karena middle ini masih belum paham banget ya, masih sedengan lah, cukup ya. Makanya diminta gurunya untuk mencari sendiri internet. Nah ini kalau mencari sendiri pasti nanti salah ini, sehingga makanya ini lebih cocoknya untuk yang high, bukan yang middle. Yang E ini salah di mana? Yang E ini salahnya adalah di sini sama yang middle ya. Nah sehingga yang tepat jawabannya adalah A. Jadi harus bisa memprediksi kira-kira pembelajaran yang diberikan guru ini cocok nggak untuk yang kelompok low, cocok nggak untuk yang kelompok middle, cocok nggak untuk yang kelompok high, seperti itu. Ya hati-hati ya, ini karena 1, 2, 3 benar, yang 2 salah, yang 3 yang salah, gitu ya. Isinya apa, Bu? A. 96. Nah, terkait dengan formasi kelas yang aktif dan dinamis ya. Ini menayangkan video. Video itu sempat saya jelaskan ya, formasi lingkaran, formasi chevron, kelas tradisional, formasi auditorium, formasi yang paling tepat adalah formasi U ya. Formasi V ini gambarnya dulu pernah saya jelaskan ya.
Terus Bu, kita Bu, jelaskan yang tepat, Bu. Nah, ini Bapak Ibu formasi U. Ya, satu baris semua. Formasi lingkaran. Bu di sini. Formasi chevron. Dua baris. Formasi tradisional ya. Nah, itu Bapak Ibu beberapa formasi kelas dinamis yang tepat untuk menayangkan video biar semuanya kelihatan siswanya. Maka yang tepat adalah formasi U. Karena kalau formasi V ini masih dua baris, yang belakang bisa jadi tidak kelihatan. Jadi lebih tepat adalah yang U supaya kelihatan video yang ditayangkan sama Pak Aziz ya. Itu 96. 97 juga soal yang lalu Bapak Ibu. Nah, tapi masih banyak yang salah. 5 yang benar, 18 yang salah ya. Juga sama Ibu, lihat aja yang salah yang mana. Yang low, guru meminta berpasangan. Oke, guru menjelaskan ulang. Masa kelompok high guru menjelaskan ulang? Kan salah atau Bapak Ibu ya? Harusnya yang low, yang guru menjelaskan ulang materi, bukan yang high, bukan yang tinggi, kelompok yang tinggi. Berarti A salah. Yang B, yang low, kelompok low, guru meminta satu pasangan. Oke. Yang high, guru meminta satu berpasangan untuk mengerjakan latihan soal tentang benda-benda ciptaan Tuhan. Oke. Ini salah di mana Bapak Ibu? Salahnya di low apa high? High. Kenapa high salah? Wow. Hai, yang low yang salah. Low. Menentukan gambar-gambar. Yang low itu kan, yang low di sini kan keterangannya belum bisa, belum mampu menyebutkan. Masa belum mampu diminta untuk menentukan gambar? Ya, jelas salah semua nanti. Ya, maka ini yang salah di low, maka B salah. Yang C, yang salah di mana? Low, guru meminta untuk mengerjakan soal lah. Jelas salah ya. Belum bisa kok mengerjakan latihan soal. Nah, jelas ini salah. Yang C, yang D. Yang D yang betul ya. Guru mengerjakan ulang. Yang D. Oke, ya. Yang E yang salah di mana? Yang E yang salah adalah di Jelaskan ulang. menjelaskan Benar. ulang. Yang high, Bu. Yang high ya. Jadi jawabannya tepat adalah yang D. Jadi gitu Bapak Ibu mengidentifikasinya, lihat mana yang cocok. Kira-kira kalau ini cocok nggak untuk kelompok low, cocok nggak untuk kelompok high gitu. Kalau cocok berarti benar, kalau nggak cocok salah. Lanjut ya, 98. Jawabannya apa, Bu? Bu, jawabannya apa, Bu? Jawabannya adalah D. Dada. Ada. 98 ini semuanya benar. Bu. 13 betul, 9 salah ya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Ayo, faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Ada apa yang terkait dengan ini, naskah ini, terkait dengan cerita ini? Akbar anak pemalu dan introvert. Nah, dia diminta untuk presentasi sama Bu Ani, tapi tangannya gemeter dan suaranya terbata-bata. Jadi faktor yang mempengaruhi apa? Faktor individu. Betul, jawabannya A. Tapi kenapa masih ada yang Faktor salah? individu, Bu. Tapi masih ada yang salah. 99. Yang bukan merupakan tujuan hasil asesmen survei lingkungan yang mana? Yang salah ya. Oke. Mengevaluasi, memetakan aspek pendukung kualitas. Betul ya? Oke. Mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas. Oke, betul. Menilai kondisi dan iklim sekolah. Oke, betul. Menilai kualitas proses belajar mengajar. Mengukur capaian emosional. Ada kaitannya nggak? Asesmen survei lingkungan dengan emosional siswa? Ada. Yang salah jawabannya adalah E. Kenapa masih banyak yang salah di sini? 12 salah. Ya. Nah ini 100. Yang benar cuma 1. Yang lainnya salah. 9 tadi apa, Bu? Jawabannya 99 Bu. 100. Sasaran survei karakter yang tepat. Kudis berapa, Bu?
Kurdis. Ini warnanya berubah jadi hitam ini. Kurdis yang betul 8, yang salah 15. Fikih Bu, fikih. Fikih, tadi fikih sudah. Fikih yang benar 11, yang salah Tadi 2. sudah gitu kok, Bu. Ini fikih ini. Ya. Terus ini yang nomor 100, fikih 1 yang betul. Nomor 22 salah. Kalau kudus yang betul 5, yang salah 18. Pakai ya, saya salah. Kenapa ini salah? Sasaran survei karakter yang tepat berdasarkan dari narasi ini, Bapak Ibu. Oke. Yang tepat yang mana? Oke. Peristiwa karakter anak Indonesia yang kian menyimpang menjadi perhatian khusus bagi kami pemerhati pendidikan. Oleh karenanya, perlu dilakukan asesmen survei karakter untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu kata kuncinya. Mengukur capaian peserta didik. Berarti sasarannya siapa Bapak Ibu? Iklim, sosial ekonomi, pembelajaran, apa warga sekolah? Semua warga. Iya, itu nih, mengukur capaian peserta didik. Berarti sasarannya apa ya? Berarti jawabannya adalah warga sekolah. Jawabannya bukan yang 4 ini. Saya kemarin jawab C itu, Bu. Ya salah. Hubungannya sosial ekonomi sama. Tapi ada warganya itu juga, Bu. Tapi kan ini sosial ekonomi, Pak. Berarti kan Gajinya disurvei. gajinya nggak ada hubungannya, Pak. Sama survei karakternya yang dilihat karakternya ya, bukan sosial ekonominya. Ya hati-hati ya Bapak Ibu ya, terkecoh di situ ya. Oke lanjut 101. 101. Ini soalnya juga sama yang dulu Bapak Ibu ya. Penilaian adalah pembelajaran Warga sekolah. ini soal yang lama ini, tapi ya, betul ini. Alhamdulillah 13 yang betul, yang 10 salah. Apalagi yang mau dibahas? Bahas ini nggak usah ya? Ya lanjut Bu. Sudah ya, sudah kan 13. Apalagi yang dibahas? Ini juga sama seperti yang kemarin. Ya, jawabannya evaluasi. Itu ya Bu. Sama ini juga. Ya, sama ini itu. sama. Nah, dia sama semua ini Bapak Ibu. Apa yang mau? Iya, maksud saya Bu. Maksud saya sama-sama itu nilai apa? Jawabannya A, B langsung cantumin gitu loh. Jadi Sudah ada. kalau Dimananya? enak. Dimananya? Dilihatkan dulu jawabannya, Bu. Ya, salah terus lah. 103 tadi. Dilihatkan dulu jawabannya, Bu. Apa Bu? Ya wes, oke. 101 jawabannya A, ini jawabannya A. Kenapa kok jawabannya A? Pengukuran dan penilaian. Pengukuran itu berarti kan terkait dengan apa kemarin? Pengukuran terkait dengan skor. Oke. Skor, mengukur ya. Skor berarti kuantitatif ya. Kalau penilaian ini bisa jadi kualitatif, jadi deskripsi ya. Nah, ini lihat Bapak Ibu, penilaian dalam program pembelajaran merupakan salah satu kegiatan untuk menilai tingkat pencapaian kurikulum dan berhasilnya pembelajaran. Penilaian dalam konteks hasil belajar diartikan sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran tentang kecakapan yang dimiliki oleh siswa setelah mengikuti beberapa pelajaran. Ya, berarti termasuk apa? Berarti pengukuran dan penilaian karena ini kecakapan. Kecakapan kan berarti kan penilaian kualitatif. Yang tepat adalah pengukuran dan penilaian. Terus 2, jawabannya adalah E. Kenapa evaluasi? Evaluasi itu berarti proses dalamnya ada pengukuran, ada penilaian, sampai dengan nanti didapatkan hasil akhirnya Bapak Ibu. Apakah dia memenuhi KKM atau tidak? Nah, itu namanya evaluasi. Ya, naik kelas atau enggak? Nah, itu termasuk evaluasi. Tapi kalau hanya berupa angka saja, itu masuk
pengukuran. Kalau sudah dideskripsikan dalam bentuk kualitatif penilaian, ya. Tapi kalau sudah ada keputusan apakah dia naik kelas atau tidak, apakah nilainya di bawah KKM atau tidak, apakah tuntas atau tidak, itu berarti termasuk evaluasi. Ini sudah sampai pada nilainya masih di bawah KKM, berarti termasuk evaluasi jawabannya. Ya, Langsung 103 Bu. 103 jawabannya. Apa kira-kira krisis asesmen pembelajaran yang terlihat dalam contoh di atas? Prinsip asesmen ada berapa Bapak Ibu? Ada 3. Apa saja? Diagnostik. Diagnostik, Itu kan formatif, jenis formatif. toh. jenisnya. Halo. Bukan, itu jenis, bukan prinsip. CC salah, beda lagi. Ya. Kalau Autentik, prinsip autentik, berkelanjutan, diferensial. diferensial. Ya. Kalau formatif ini bukan, karena ini adalah jenis asesmen. Jangan, ada Bu, prinsip asesmen formatif ada. Ya, coba saya buka PT saya. Isi berkelanjutan Bu. Kemarin saya jawab C Bu. Ini Bapak Itu Ibu. sama dengan soal Nah, ini kemarin. Bapak Ibu. Prinsip asesmen pembelajaran di kurikulum 13 ya. Yang pertama adalah mana ini ya. Asesmen merupakan bagian terpadu dalam proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik ya, sebagai umpan balik untuk mendidik holistik. Yang kedua, asesmen dirancang untuk dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Yang keempat, laporan bersifat sederhana dan informatif. Yang kelima, asesmen digunakan untuk sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Ini Bapak Ibu, prinsip dari asesmen. Nah, ini jenisnya tadi ya, asesmen diagnostik, asesmen normatif, asesmen sumatif. Diagnostik ada 2, diagnostik kognitif, diagnostik kognitif. Itu sudah ada keterangannya. Yaitu. Tapi Bu izin sholat Jumat. Ini Bapak silakan. Ya, Assalamualaikum. Salam. Nah, ini prinsip yang mana? Di mana guru itu memberikan tugas, kemudian siswa menyelesaikan tugas, dan guru memberikan umpan balik. Ayo, memberikan umpan balik langsung. Berarti termasuk apa di sini? Formatif. Formatif, karena langsung Bapak Ibu ya memberikan umpan balik, merinci kekuatan dan kelemahan, serta memberikan saran perbaikan. Jadi ini pada saat pembelajaran berlangsung, maka yang tepat adalah formatif ya. Punten Bu, prinsip nopo jenis itu soalnya? Ini prinsip Bapak. Kalau prinsip enggak ada itu tadi formatif. Oh, jenis katanya tadi 3 diagnostik. Adanya informatif baru. Kalau prinsip Kayaknya salah Bu, itu jenis ya. kayaknya Bu. Autentik, berkelanjutan, diferensial. Kalau prinsip Bu. Ini Oke, berarti jenis soal ya. mungkin. Mungkin jenis, ya, jenis paling itu Bu. Iya. Iya Pak, iya harusnya ini jenis ya. Kalau formatif kan jenis ya. Kalau yang prinsip itu autentik, berkelanjutan, diferensial. Kalau antara ABD, ini ada nggak cocok di sini? Yang betul? Ada nggak cocok? Autentik nggak ada ya. Berkelanjutan nggak cocok. Diferensial nggak cocok juga. Iya, berarti ini soal pokoknya jenis ini kayaknya. Jenis Berkelanjutan Bu, Iya. berkelanjutan. Nggak cocok Pak berkelanjutan Pak. Karena kan hanya berhenti pada saat menyelesaikan tugas proyek saja. Kalau berkelanjutan itu berarti kan dia ada kelanjutannya setelah diberikan feedback. Ini kan berhenti di sini. Harusnya kalau ada kelanjutan setelah guru memberikan feedback atau memberikan balik, siswa melakukan ini lah, itu namanya kelanjutan. Ini kan tidak ada. Dia hanya berhenti, guru memberikan umpan balik saja. Kalau diferensial itu gambarannya seperti apa gitu? Seperti
terpisah Bu antara siswa yang tadi seperti pembelajaran diferensial, siswa yang kelompok A yang low beda pembelajarannya dengan siswa yang kelompok yang high. Itu diferensial. Ibu, coba Bu, guru memberikan umpan balik tertulis yang merinci kekuatan dan kelemahan. Berarti kan harus ada bukti autentik. Apa ini Bapak Ibu prinsip autentik? Bu, lanjut Bu. Kalau menjelaskan kayak gini habis waktunya Bu. Ya, 103. Lanjut aja Bu. Autentik itu kan berarti secara keseluruhan ya Bapak Ibu ya. Lanjut Bu. Lanjut Apa Bu? 104. Ya wes bingung. Saya bingung ini mau Jumatan ya. Nah ini jenis asesmen. Ini asesmen ini Bapak Ibu. Oke. Jawabannya adalah apa ini? Portofolio. Portofolio. Kenapa ini? Karena ini Bapak Ibu mengumpulkan laporan, isian lembar kerja dan produk proyek ya. Ada laporannya, isiannya, lembar kerja. Berarti termasuk portofolio. Kemudian ini Bapak Ibu 105. Ini soalnya sama seperti kemarin. Saya nggak perlu ulang lagi ya. Sudah ingat ya? Ini caranya masih belum ngerti, Bu. Sudah kemarin jelasin. Itu kemarin enggak ada datanya. Lupa Bu, sebentar Bu, lupa Bu. Swear lupa. Bisa diulang yang ini Bu, yang tadi jelaskan lagi Bu, minta tolong. Lupa. Sebentar Bu. Oke. 105 itu Bapak Ibu buka modul evaluasi KB1 ya. Buka modul evaluasi KB1. Di KB1 itu ada apa? Kok KB1 ya? Tadi berapa nomor? 105. KB. Nah. Evaluasi KB1 betul ya KB1. Mana ini objek jenis standar? Oh ini yang bawah. Standar penilaian dalam pembelajaran yang nomor 6 berarti paling bawah. KB1 betul apa yang paling bawah? Ya paling bawah kemarin itu Bu. Paling bawah. Oke. Di dalam PAN atau PAP ya, penilaian acuan normatif atau penilaian acuan pokok itu mana halaman ini? Bukan ya. Orang ke bawah. Nah ini Bapak Ibu. Ada rumusnya Bapak Ibu. Rumusnya Bapak Ibu harus tahu. Untuk PAN, penilaian acuan normatif, Bapak Ibu, ini ada 2 jenis ya Bapak Ibu ya. Ada yang apa ini namanya? IC sama pilihan ganda. Ya, ini IC, yang pilihan gandanya di atas, kalau nggak salah. Naik ya. Saya ada kok itu lagi iki Mas Ndolo. Kata balik nur ini. Komunikasi Nggih. Mbak Niki. Kalau untuk mohon maaf saya kalau untuk penilaian acuan patokan itu berarti Bapak Ibu hanya membandingkan nilai akhir dengan KKM-nya. Apakah di atas KKM memenuhi KKM atau belum? Itu aja Bapak Ibu untuk penilaian acuan patokan. Hanya membandingkan nilai akhirnya dengan KKM-nya. Tapi kalau penilaian acuan normatif ini lebih rumit lagi Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu itu menerapkannya harus menghitung nanti min-nya, harus menghitung standar evaluasinya, kemudian mengubah skor mentah menjadi nilainya. Itu Bapak Ibu ya. Ini rumusnya Bapak Ibu. Untuk mencari min, berarti Bapak Ibu menjumlahkan semua data dibagi dengan banyak data. Kalau untuk mencari standar deviasi, berarti kita pakai rumus akar dari jumlahan data dikuadratkan dibagi dengan N, dikurangi dengan jumlahan data, kemudian dikuadratkan dibagi dengan N. Tuh. Kemudian baru kita rubah menjadi nilai standar. Contoh yang ini ya Bapak Ibu ya. Ini sudah didapatkan nilai min-nya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mencari nilai min-nya. Min-nya 57,5. Kemudian misal ini juga sudah dapatkan nilai standar deviasinya. Standar deviasinya 8,19. Jadi nggak perlu mencari lagi. Kemudian diminta untuk diubah menjadi nilai standar berskala 5. Berarti ada 5 nilai Bapak Ibu ya. Saya izin coret-coret mungkin ya di sini.
teks ya. Ya. Nah, ini ada 5, berarti kan nilainya ada 5. Ada A, ada B, ada C, ada D, dan ada E, begitu ya. Nah, gimana cara ngelihatnya? Ngelihatnya adalah Bapak Ibu perhatikan nilai M plus 0,5 SD, M plus 0,25 SD, M min 0,25 SD, dan M min 0,5 SD ya. Berarti ini nilai terendahnya ada 53,4 ya Bapak Ibu ya. Berarti nilai yang paling E di sini, nilai E di sini hilang ya. Nilai E di situ berarti yang paling rendah adalah yang 0, paling rendah, paling tinggi adalah 53,4. Jadi E itu nilainya adalah, mana mau ya? Berarti E itu berarti 0 sampai dengan, mana mau ya? Sampai dengan 53 ya. Ini saya bulatkan ya, 53 ya. 3. Kalau D berarti apa? Kalau D berarti sampai betul 53, mana sih panahnya? 53 sampai berapa ini? Nah, atasnya berarti sampai 55. Kalau C berapa? Berarti 55 sampai berapa ini? 59. Dibulatkan ya, 60. Oke. Yang B 59 sampai 61. 60 Sampai 61. dibulatkan. 62. Yang A berarti 60 ke atas. 62 ke atas berarti 62 sampai 100. Berarti Bapak Ibu. Dia hanya memperhatikan nilai minimalnya. Kita mulai kan nilai itu kan dari 0 sampai 100 ya. Kalau ini 53 yang paling bawah berarti Bu, ngapunten Bu, mohon izin Bu. Persiapan sholat Jumat Bu. Oke, silakan Bapak. Ya. Jadi ini Bapak Ibu Mohon itu izin, nilainya Bu, 53. mau ke Jumatan, Bu. Iya Bapak, silakan. Nah, itu kemarin enggak ada data nilainya, Bu. Oh, nggak kebaca tabelnya? Enggak. Ada 2 nomor yang datanya itu enggak ada. Oh, berarti yang bermasalah di layout-nya, di apa? Soalnya ya, Bu ya. Nomor berapa Bu yang nggak ada datanya? Lupa, Bu. Pokoknya yang ada nilai-nilainya, Bu. Oh, Itu berarti ada 2 nomor yang enggak ada datanya. Bonus Bu. Nah, itu Bu, itu tuh Bu yang 3 ini ya. 107. Oh, berarti oke, itu samakan ke tim IT ya. Kalau memang tabelnya enggak kebaca ya. Jadi cuma ingat-ingat 6 siswa ngoten. Oke. Lanjut. Ya, wes ya. Jadi gini ya Bapak Ibu ya, sudah menentukan nilai A sampai berapa, B sampai berapa. Kemudian lihat sini Bapak Ibu. Tabelnya ini enggak muncul dia. Harusnya ada tabelnya kemarin Bapak Ibu ya. Iya, ini harusnya ada tabelnya. Ingat saya ada tabelnya, soal saya ada tabel di sini. Jadi berapa yang nilainya 62 sampai 100 berapa orang gitu ya? Yang 60 Iya, datanya nggak ada, Bu. Iya, ini tabelnya hilang ini. ID-nya ngantuk, Bu. Tabelnya hilang. Jadi Papa wes ya, penting paham Bapak Ibu ya, nanti ya. Karena seperti itu. Saya stop share dulu ya. Netan saya hilang. Oke, saya stop share. Selanjutnya nomor 106. Jawabannya apa Bu tadi? Bu, tapi nggak ada ininya, nggak ada tabelnya. Ya, susah Bu menentukannya aslinya. Aslinya A Bu jawabannya Bu. Aslinya A. Langkahnya tadi selanjutnya gimana, Bu? Kenapa? Langkahnya tadi selanjutnya? Saya tabelnya nggak ada. Oh gitu. Nanti dari A, B, C, D, E lihat tabelnya. Berapa banyak orang yang dapat nilai A, berapa banyak orang yang dapat nilai B, berapa banyak orang yang nilai C, D sampai E gitu. Cukup Bu. Yang layout pertama mungkin. Kemarin ada tabelnya, tabelnya jawab. Layout pertama ada. Bonus. Lanjut Bu, lanjut. Lanjut ya. 106. Modul Ibu-ibu. 106 ini tentang
apa namanya tingkat kesukaran soal. Nah ini rumusnya P sama dengan R bagi T. Ini rumusnya ada dua Bapak Ibu. Kalau rumusnya soalnya pilihan ganda, P sama dengan R bagi T. Tapi kalau IC beda lagi rumusnya. Nilai maksimum dibagi min-nya. Mau sholat Jumat. G, monggo Bapak silakan. P sama dengan R bagi T. P itu tingkat kesukaran, R itu jumlah yang menjawab benar, dan T itu adalah jumlah seluruh peserta tes. Ini mendapatkan nilai P-nya adalah 17/25 atau 0,68. Nah, di sini dikategorikan 0,68 adalah termasuk sedang. Ya, kira-kira dari analisis butir soal di atas termasuk golongan apa? Ini rumusnya P sama dengan R per T. Berarti rumusnya adalah tingkat kesukaran butir soal. Jadi yang tepat jawabannya apa? A, B, C, D, E, empirik, kualitatif, dia pembeda, distraktor, atau rasional. Kualitatif. Apa itu Pak kualitatif, Pak? Empirik, Bu. Empirik. Kualitatif. Berarti kalau kualitatif itu bentuknya deskripsi ya? Deskripsi. Jawabannya ini karena tadi ya, sedang tadi ya. Deskripsi. Ini termasuk kualitatif sedang. Kalau hanya sampai sini, berarti termasuk Kuantitatif. Kuantitatif. Angka. Ya, angka. Oke, lanjut 107. Ini Datanya juga nggak ada, Bu. Datanya. Iya ya. Loh iya ini nggak ada. Iya, ini ya nggak bisa jawab kan datanya. Ya wes. Bu, kemarin jawabnya. Berarti 105, Nggak ada kemarin, Bu. 107. Ada bonus ini ya, bonus kalau nggak tabel. Bonus 2 tuh. Bonus 3. Ya, bonus. Tabelnya nggak kebaca bonus. Tabelnya nggak kebaca. Nggak ada, hilang. Oh ya. Sistem nggak kenal bonus. 108. Teknik penilaian yang cocok Bapak Ibu untuk mengetahui praktik tata cara menghormati orang tua. Masuk apa berarti praktik? Berarti termasuk tes, kerja, penugasan, tes lisan, proyek, atau portofolio. Unjuk kerja, betul ya? Karena kalimatnya praktik. Praktik ya. Praktik termasuk unjuk Kerja. 109. Ini tentang AKM, Bapak Ibu. AKM ada berapa tingkat? Ada. Jawabannya ke atas 8 tadi apa, Bu? 8. A. 109 tingkatan AKM. Ada 4 ya Bapak Ibu ya. Perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Ini level yang paling rendah. Level pertama perlu intervensi khusus, berarti ini perlu pendampingan gitu ya. Level kedua dasar, level ketiga cakap, level keempat mahir. Kita lihat soalnya. Kalau ini berarti level yang paling tinggi Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini soalnya. Dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, seorang guru melakukan asesmen dengan mengajak siswanya untuk melihat secara langsung adanya bukti masuknya Islam di Pulau Jawa yang ditandai dengan adanya batu nisan pejuang Islam yaitu Siti Fatimah Maimun di Gresik, Jawa Timur. Peserta didik ditugasi untuk mencatat informasi yang terdapat pada makam tersebut. Evaluasi sisa beliau mampu membuat interpretasi. Lainnya Bapak Ibu kalimatnya. Mampu membuat interpretasi, kemudian mampu membuat simpulan. Berarti jawabannya adalah Mahir. D. Mahir, Bu. Bedanya apa? Mahir, Bu. Mahir, Bu. Cakep. Cakep. Nah, ini Bapak Ibu. Mana ya? Yang betul yang mana, Nah, ini Bu? Bapak Ibu ini. Ini ya. Tingkat kemahiran dalam AKM, AKMI. Perlu intervensi, dasar, cakap, dan terampil atau mahir bahasanya ya. Apa itu intervensi? Berarti peserta didik hanya mampu mengingat. Ya, ini maksudnya low ya, lot. Mengingat saja dan identifikasi. Kalau ini dasar mampu mengklasifikasikan. Kalau yang cakap mana ini? Tak mau.
Kalau yang cakap mampu mengaplikasikan, ya. Kalau yang terampil mampu memilih, membandingkan dan mengevaluasi. Kalau yang E mampu menyimpulkan, membuat justifikasi. Jawabannya apa berarti? Yang paling tinggi ya? Mahir. Mahir, Bu. Mahir. Betul, mahir ya. Mahir, Bu. Mahir. Oke, betul. Mahir karena saya sudah mampu membuat kesimpulan ya. Berarti kuncinya salah Bu Tapi ya? kuncinya Jadi salah, Bu. kuncinya Salah C itu, ya. Bu, nanti rekamannya di-share di grup induksi, Bu ya. Saya tanyakan dulu ya punya soal ya Bapak Ibu ya. Ini soalnya bukan Ini tentang soal saya, TO 1 dulu juga jawabannya C Iya, Bu, Bu. harusnya mahir, Bu. Iya. Izin dulu, Bu. Izin. Kemarin kita nggak sampai sini biasanya ya. Itu mahir Reak 1 itu jawabannya cakap Bu yang kemarin. Yang bener mahir. Nah, iya, padahal kan mahir, Bu. Kalau lihat soalnya ya harusnya mahir. Mungkin Ya, nggak tapi- ada membandingkannya, Bu. Tapi Jadi, kemarin jawabannya cakap kemarin tryout 1. Iya. Ini tadi kata kuncinya ini tadi ya. Mampu membuat simpulan, mampu Simpulan membuat itu, Bu. interpretasi. Kalau dari definisinya kan sampai ini menyimpulkan, spesifikasi ini kan berarti termasuk terampil. Apa perlu ruang kreasi? Ini Bapak Ibu sudah jam 11:30 Bapak Ibu. Saya cukupkan ya Bapak Ibu ya. 10 Ya, soalan cukup. nanti silakan di ini Ya, Bu. kalau yang mahir ini terkait Kasih dengan kasih tahu pengembangan itu mahir profesi. itu. Oke, saya sampaikan. Cepet-cepet Bu biar Nanti kita saya, Bu biar nanti saya sampaikan ke yang Lanjut ini. dulu, Bu. Kemarin Kemarin buktinya jawabannya salah. Nih. Itu soalnya boleh Tahu nilainya itu mahir. Baik Bapak Ibu, kita foto ya untuk bukti dokumentasi Bapak Ibu semuanya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Bu, jenengan yang rekod, Bu ya. Cek Bu. 3, 1, 2, 3. Sebentar, Bu. 1, 2, 3. Kalau Jumatan yang kelima 1, 2, 3. Jumatan, Oke, Bu. Jumatan.